Minasan, setelah mencapai level 102, Jinwoo pun bisa menggunakan Kei Kartenon Shrine. Jinwoo lalu memasuki Double Dungeon yang berlokasi di sekolah tempat terjadinya Dungeon Break. Dan Jinwoo akhirnya bertemu dengan sang arsitek, sosok di balik kekuatan yang Jinwoo miliki saat ini. Apakah Jinwoo bisa mengalahkan sang arsitek dan mengetahui sumber kekuatan yang ia miliki selama ini, Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Di kantor Asosiasi Hunter Korea, Matsumoto Shigeo bertemu dengan Go Gun-hee. Ia lalu memberikan surat keterangan penyerahan kepemilikan energi stone dari Pulau Jeju kepada Go Gun-hee. Sebagai gantinya, Matsumoto ingin menyewa Hunter Sung Jinwoo. Dengan santai, Go Gun-hee menyebut jika Jinwoo bukanlah anggota Asosiasi Hunter. Matsumoto mengatakan ia menyadari hal itu, tapi Jinwoo adalah orang Korea, sehingga Jinwoo tidak mungkin bisa dihubungi kalau bukan melalui asosiasi. Matsumoto tidak mencoba menyuruh Jinwoo melakukan sesuatu. Ia hanya ingin mencoba peruntunan darinya. Go Gun-hee lalu berpikir, jumlah yang diberikan untuk peruntunan sangat besar. Apalagi dengan tidak adanya Goto Ryuji, sangat mustahil menghentikan Get Rank S. Dengan jumlah sebanyak itu untuk Jinwoo, ini bukanlah sebuah kesepakatan yang buruk. Go Gun-hee lalu meminta untuk berbicara empat mata tanpa penerjemah. Matsumoto yang terkejut lalu menanyakan apakah Go Gun-hee bisa bahasa Jepang. Go Gun-hee mengatakan saat ia masih kecil, ayahnya pernah melakukan bisnis kecil di Jepang. Go Gun-hee lalu menyebut nama presiden asosiasi, Matsumoto. Jika ia ingin melakukan tipu muslihat, Go Gun-hee menyarankan untuk berhenti sekarang juga. Sontak, Matsumoto terkejut mendengarnya lalu menanyakan apa maksudnya. Go Gun-hee melanjutkan bahwa ia mendengar rumor jika Matsumoto berencana mengambil alih Draw Sword Guild. Matsumoto pun tampak panik dan langsung berdiri. Go Gun-hee mengatakan jika Guild Draw Sword menolak dana bantuan dari Asosiasi Hunter Jepang. Kesimpulan itu Go Gun-hee dapat karena berita mengenai mereka yang menerima dana bantuan dari pemerintah Jepang. Go Gun-hee mengetahui jika awalnya Draw Sword adalah domba yang dibesarkan oleh Asosiasi Hunter Jepang. Sebelumnya memang sangat mudah menggerakkan Hunter Rank S seperti Goto Ryuji. Tapi sekarang kondisinya tidak lagi begitu. Karena jatuhnya Draw Sword Guild, maka para guild lain berusaha menutupi kekuatan yang hilang. Dan akar masalah asosiasi pun menjadi terbuka. Kalau sampai tidak bisa menahan gate kali ini, maka semua tanggung jawab akan ditanggung penuh oleh Presiden Asosiasi Matsumoto Shigeo. Go Gun-hee yang terlihat menyeramkan lalu mengatakan bahwa walaupun niatnya buruk, Goto Ryuji tetap hunter yang mewakili negaranya. Tanggung jawab membuat Draw Sword kehilangan Goto Ryuji. Tanggung jawab atas kelalaian Matsumoto dalam mengatur guild negara dan tanggung jawab atas perbuatan liciknya. Matsumoto tak bisa berkata apa-apa karena benda yang ada di hadapan dirinya dan Go Gun-hee adalah black box yang didapat dari transceiver-nya. Itu merupakan alat yang dipakai Goto Ryuji dan timnya. Go Gun-hee yang sudah sangat marah berkata bahwa ia sudah mengetahui kebenarannya. Ini bukan lagi masalah tentang energi stone, tapi jika publik sampai mendengar ini, semua orang pasti akan murka. Go Gun-hee yang sangat kesal lantas menghancurkan rekaman tersebut beserta meja yang ada di hadapannya. Matsumoto Shigeo tampak ketakutan melihat hal tersebut. Go Gun-hee melanjutkan bahwa dirinya tidak sekejam itu sampai harus menjadikannya diketahui oleh publik. Cuma demi satu negara tidak mungkin membuat seluruh Asia menjadi bahaya. Go Gun-hee lantas menyuruh Matsumoto untuk berterima kasih kepada Jinwoo. Beralih ke dalam Double Dungeon, Jinwoo terus bertarung melawan prajurit patung yang tidak ada habisnya. Apalagi dengan kehadiran patung raksasa yang terus mengikutinya dari belakang. Ketika mereka menyerang, Jinwoo sudah terlambat untuk menghindar sehingga Jinwoo menggunakan Domination Touch kepada beberapa patung untuk dijadikan sebagai tamengnya
agar terhindar dari serangan Statue of God. Dan serangan sihir Statue of God berhasil ditahan dengan skill Domination Touch miliknya dan berubah menjadi skill Monarch Authority. Tetapi Statue of God masih terus menyerang. Untung saja Jinwoo dengan cepat bisa mencari posisi yang aman untuk menghindarinya. Jinwoo berpikir serangan Statue of God berbahaya sekali. Dengan kemampuannya saat ini, terkena serangannya pasti berakibat fatal. Jinwoo pun memutuskan untuk menangani Statue of God terlebih dulu. Dengan gerakan yang sangat cepat, Jinwoo melesat menuju Statue of God. Tetapi, Statue of God menyambut Jinwoo dengan mengangkat kaki raksasanya untuk menginjak Jinwoo. Lantai pun rusak seketika akibat injakan kaki yang luar biasa kuat. Namun, Statue of God pun tersadar jika Jinwoo kembali melesat cepat dengan menaiki tubuhnya. Rupanya, ini adalah serangan susulan. Dengan mengaktifkan skill speed dan Monarch Authority secara bersamaan, Jinwoo lalu menaiki pundak Statue of God sebagai titik butanya untuk menghindar dari serangan sihirnya yang sangat dahsyat, di mana itu jauh lebih kuat daripada kenaikan level skillnya. Jinwoo pun menyadari hal tersebut. Setelah berada di pundak Statue of God, Jinwoo pun mengaktifkan skill Critical Chaos Slash di wajah Statue of God. Namun Demon King's Dagger yang bisa memotong segalanya hanya bisa memberikan sedikit goresan. Kita pun melihat Statue of God yang tersenyum mengerikan seolah meremehkan Jinwoo. Jinwoo lantas melompat untuk mengincar retakan tersebut karena kalau tidak bisa memotongnya, maka Jinwoo berniat untuk menghancurkannya saja. Jinwoo kemudian mengumpulkan kekuatannya pada telapak tangannya dan melayangkan serangan tinjunya ke wajah Statue of God. Membuat arsitek tersenyum karena tidak menyangka Jinwoo menangani masterpiece-nya seperti itu. Serangan yang sangat dahsyat tersebut membuat Statue of God kehilangan keseimbangannya. Jinwoo lalu memperkuat serangannya dengan menggunakan seluruh kekuatannya dari level 103 hingga membuat wajah Statue of God menjadi hancur dan langsung terjatuh di lantai sampai membuat retakan di sekitarnya. Setelah berhasil mengalahkan Statue of God, Jinwoo pun mendarat di tengah-tengah prajurit patung. Tentu saja, prajurit patung langsung menyerangnya. Tetapi Jinwoo mengaktifkan skill Monarch's Authority hingga membuat seluruh patung tak mampu bergerak dan terbaring di lantai sampai hancur. Jinwoo pun berpikir, sepertinya pertarungan ini membuatnya bertambah kuat. Sang arsitek lalu menepuk tangannya dan memuji Jinwoo. Jinwoo lantas meminta agar makhluk tersebut menepati janjinya. Tetapi sang arsitek justru tertawa lalu mengatakan bahwa ujian masih belum selesai karena sang arsitek akan menjadi lawan terakhirnya. Tiba-tiba emergency quest telah aktif. Sang arsitek adalah ujian akhir bagi Jinwoo. Muncullah indikator bertuliskan, jantungmu akan berhenti jika tidak mengalahkan musuh dalam waktu yang sudah ditentukan. Sisa waktu adalah 10 menit. Jinwoo lantas bertanya, siapakah makhluk tersebut sebenarnya? Namun waktu sudah mulai berkurang. Makhluk tersebut mengatakan jika pertanyaan Jinwoo sudah terancang dengan baik. Tapi makhluk itu tersenyum menyeramkan akan menjawab pertanyaannya. Dia adalah sang arsitek sistem. Apakah itu jawaban yang memuaskan? Kita pun diperlihatkan sebelah wajah arsitek yang sudah berubah menjadi lebih bercahaya. Apapun yang dikatakan oleh arsitek juga muncul pada indikator sistem. Beralih keluar dungeon, Woo Jin-chul sebagai regu pengawas diantar oleh staf untuk melihat lebih dekat double dungeon. Woo Jin-chul datang dengan membawa 7 hunter elite dari asosiasi. Walaupun ia merasa tidak terlalu banyak membantu Jinwoo, tapi ini untuk berjaga-jaga saja. Ketika Woo Jin-chul ingin memasuki gate, ia pun merasakan energi sihir yang sangat kuat. Para hunter lalu memanggil ketua Woo Jin-chul yang tak bergeming di hadapan gate. Tetapi Woo Jin-chul justru menanyakan, apakah para hunter itu tidak bisa merasakannya? Ini seperti hawa dingin yang menusuk. Sungguh kekuatan sihir yang keluar sangatlah mengerikan, seolah-olah
malaikat pencabut nyawa sudah sangat dekat untuk mengambil nyawanya. Woo Jin-chul lantas bertanya, apakah masih ada guild besar yang menunggu raid? Hunter yang ia bawa pun menjawab, jika guild Hunters masih menunggu untuk raid. Woo Jin-chul kembali bertanya, 2 Hunter S-Rank sedang berada di mana? Hunter itu pun menjawab, jika Choi Jong-in dan Cha He-in masih melakukan raid. Woo Jin-chul pun meminta Hunter itu untuk melakukan kerjasama darurat pada guild Hunters. Woo Jin-chul merasa heran dengan Jinwoo yang selalu melakukan hal berbahaya seorang diri. Di dalam dungeon, sang arsitek kemudian mengubah sayapnya menjadi 6 lengan. Dalam sekejap ia sudah berada di samping Jinwoo dan langsung meninju Jinwoo dengan 3 lengannya sekaligus. Jinwoo yang berusaha menangkis serangan arsitek dengan menggunakan kedua tangannya harus terhempas jauh ke belakang, membuat dinding ruangan tersebut menjadi hancur. Bahkan Jinwoo sampai memuntahkan darah saking kerasnya hantaman itu. Ketika Jinwoo kembali diserang, Jinwoo dengan cepat menghindari serangan arsitek. Namun karena tangan arsitek banyak, kini sebuah pukulan arsitek mengarah ke wajah Jinwoo. Dan arsitek pun terus menghajar Jinwoo sampai puas. Saat sang arsitek tampak senang, ia pun tersadar jika Jinwoo rupanya berhasil menahan tinju dari arsitek hanya dengan tangan kosong saja. Jinwoo lalu menatap arsitek dengan tajamnya. Melihat itu, sang arsitek tampak senang karena Jinwoo telah melampaui perkiraannya. Jinwoo yang menahan pukulan arsitek kini kembali terkena tinju dari salah satu lengan arsitek. Namun hal tersebut justru membuat Jinwoo yang terluka justru menjadi sangat marah. Dengan cepat, Jinwoo membalas pukulan ke wajah sang arsitek, membuat arsitek terhempas ke belakang sehingga jarak keduanya tidak lagi dekat. Sang arsitek mengatakan, seukuran manusia, Jinwoo telah membuatnya bersemangat untuk bertarung. Dalam hidup arsitek, tidak pernah terpikir sekalipun kalau manusia akan menjadi lawannya. Kita pun diperlihatkan wajah arsitek yang sangat menyeramkan. Dengan sisi kanan bola matanya yang sudah nyaris keluar, arsitek mengatakan, ini menarik. Dengan darah yang membasahi wajahnya, Jinwoo lalu berpikir jika arsitek adalah sosok yang mengundangnya ke tempat ini setelah naik ke level 101. Pasti arsitek sangat percaya diri bisa menang melawan dirinya. Tapi Jinwoo merasa masih bisa bertarung. Jinwoo yang masih memiliki banyak pertanyaan lalu menanyakan mengapa arsitek merancang sistem serta alasan mengapa ia memilih Jinwoo hari itu. Dan tentang kejadian yang mengguncang dunia saat ini. Sang arsitek pun melesat maju untuk menyerang Jinwoo dan mengatakan, ingin tahu jawabannya? Ya, Jinwoo pasti mengira jika membunuh arsitek, Jinwoo tidak akan mendapatkan jawabannya. Jinwoo lalu berlari mendekat, ia merasa pertarungan jarak dekat akan merugikan dirinya. Namun, ia mengaktifkan skill Monarch Authority, tetapi sang arsitek mengetahui rencana Jinwoo, yaitu berusaha mengalahkannya dengan cara hit and run. Itu percuma. Arsitek juga menggunakan skill yang mirip dengan Jinwoo Minasan, dan benturan sihir keduanya mengakibatkan sebuah kumpulan energi sihir yang siap meledak. Jinwoo terkejut dengan arsitek yang juga bisa menggunakan skill yang sama. Jinwoo akhirnya sadar serangan jarak jauh juga tidak berguna. Arsitek melanjutkan perkataannya, jika anggapan itu salah, tidak peduli memilih membunuh atau membiarkan arsitek hidup, pada akhirnya Jinwoo akan mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Dan seluruh senjata dari prajurit patung lalu bergerak ke arah lengan arsitek. 8 lengannya memegang kapak, tombak, gada batu tajam, busur panah, dan pedang. Sang arsitek mengatakan bahwa semuanya akan Jinwoo ketahui, segala sesuatu tentang yang arsitek rancang dari awal. Jinwoo pun kembali mengeluarkan daggernya lalu menanyakan bagaimana ia merancang segalanya dan kenapa memberikan Jinwoo kekuatan ini. Sang arsitek menjawab bahwa ia tidak memilih Jinwoo. Arsitek bahkan menentangnya. Arsitek hanya merancang dan menjalankan
player building system. Demi tujuan itu, arsitek merancangnya dengan sempurna. Kita pun diperlihatkan Jinwoo yang menyimak apa yang disampaikan arsitek sambil menilik sisa waktu 6 menit 19 detik. Jinwoo yang mulai gusar dengan waktu menipis lalu berpikir jika ia harus mengalahkan arsitek secepat mungkin. Sang arsitek yang kini berada di udara lalu mengatakan bahwa di menit-menit terakhir ini ia akan melawan Jinwoo dengan serius. Sekarang arsitek mendarat di lantai, membuat lantai hancur seketika. Dengan sangat cepat arsitek mendekat untuk menyerang dengan mengayunkan semua senjata yang ada di tangannya. Tetapi Jinwoo begitu lincah menghindarinya. Jinwoo pun menyadari jika indera di seluruh tubuhnya semakin kuat. Jinwoo bisa merasakan arah serangan dari senjata pedang, tombak, sabit, kapak, dan hammer. Bahkan seluruh gerakan dari serangan arsitek dan seluruh serangan yang dikerahkan pada Jinwoo mampu dihindarinya dengan mudah. Membuat arsitek merasa terkejut. Arsitek sudah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi Jinwoo menghindari semua serangannya. Apalagi kecepatan Jinwoo juga bertambah. Jinwoo kini mampu bergerak ke segala arah dan menebas salah satu lengan arsitek. Arsitek yang mulai panik merasa tubuh palsunya tetap memberikan rasa sakit ketika dihajar oleh Jinwoo. Akhirnya, arsitek sadar mengapa Jinwoo menjadi yang terpilih. Meski sedikit kekuatan itu tercampur ke dalam tubuhnya. Kita pun diperlihatkan sosok Jinwoo yang sangat menyeramkan. Tetapi arsitek berteriak menyebut Jinwoo sebagai subjek manusia. Arsitek tidak menerima manusia yang berani padanya. Indikator muncul, sisa waktu 3 menit 45 detik. Arsitek lalu menggerakkan seluruh patung untuk menyerang Jinwoo dengan waktu yang tersisa. Indikator terus muncul, waktu terasa sangat cepat bergulir. Ketika semua patung kembali bangkit, Jinwoo pun melompat tinggi lalu mengaktifkan skill Monarch Authority. Kemudian Jinwoo menghajar tanah di tengah-tengah kerumunan patung untuk membuat gelombang kekuatan yang efeknya mampu menerbangkan seluruh patung yang berada di sekitarnya. Di sisa waktu 3 menit 15 detik, Jinwoo berlari dengan sangat cepat menghindari serangan dari Statue of God yang meninjunya, serta prajurit tersisa yang menghalangi jalannya dengan terus menyerang menggunakan tombak. Jinwoo yang kini melompat lalu saling serang dengan arsitek. Tetapi Jinwoo tampak unggul. Ia berhasil menebas 2 lengan dari arsitek. Di sisa waktu 3 menit 2 detik, Jinwoo berhasil menghindari serangan pedang dan juga kapak. Meskipun Jinwoo merasakan sakitnya saat terkena goresan di bagian pundaknya. Sekarang Jinwoo dihadang oleh patung yang membawa perisai besar. Melihat patung tersebut membuat Jinwoo menjadi sangat kesal. Ia mengingat bagaimana patung itu menyerangnya dulu. Di sisa waktu 2 menit 40 detik, Jinwoo lalu melompat dan menghancurkan kepala patung perisai menggunakan siku kanannya. Jinwoo yang semakin brutal kini berusaha mendekati arsitek. Arsitek pun berteriak kesakitan karena lagi-lagi 2 tangannya telah ditebas Jinwoo. Kemudian ledakan besar terjadi di lantai. Asap mengepal menutupi apa yang terjadi. Rupanya di sisa waktu 2 menit 14 detik, Jinwoo telah menyudutkan arsitek dan menempatkan belatinya di leher arsitek. Arsitek mengatakan bahwa dirinya telah kalah dan ujian berakhir. Dengan waktu yang tersisa 2 menit 11 detik. Nah minasan, apakah arsitek akan menepati janjinya untuk menceritakan hal yang sebenarnya kepada Jinwoo? Oh iya, Jinwoo dipilih oleh siapa ya? Dan di manakah tubuh asli arsitek berada? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.